Namo Buddhaya. Pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, selamat berjumpa lagi dengan saya Duyanti dalam acara Mutiara Iman. Dan kali ini Mutiara Iman yang disampaikan dalam agama Buddha akan mengambil tema sinergi masyarakat dan pemerintah dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Saudara, bagaimana agama Buddha mensinergikan kita sebagai masyarakat dengan pemerintah? Mari kita sama-sama ulas ceritanya. Pemirsa, sebagai bagian dari masyarakat, kita umat Buddha memiliki peran yang cukup penting dalam menciptakan kehidupan yang harmonis, damai, dan berlandaskan pada nilai-nilai moral. Ajaran Buddha yang menekankan pada pentingnya memiliki kebijaksanaan atau panya, moralitas atau sila, dan memberikan sesuatu yang dimiliki atau dana, dan tentu saja latihan konsentrasi atau meditasi yang menjadi dasar dalam bersikap di tengah masyarakat. Mencari nafkah itu penting dan harus dilakukan dengan benar untuk menjaga keberlangsungan hidup. Di samping itu, terdapat hal-hal yang tak kalah pentingnya untuk bisa hidup damai di masyarakat, yaitu yang pertama, menjaga kedamaian dan toleransi di masyarakat. Buddha dikenal sebagai ajaran non-kekerasan atau ahimsa. Mereka berperan dalam menjaga kerukunan antar umat beragama dengan mencari cara hidup yang damai, tidak memaksakan keyakinan, serta saling menghormati antara satu dan yang lainnya dalam perbedaan. Yang kedua, aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Banyak umat Buddha terlibat dalam kegiatan sosial seperti donor darah, pengalaman berdana, penggalangan berdana, bencana alam, kita membantu kepada mereka fakir miskin atau anak-anak terlantar. Ini semua bermanfaat untuk diri kita dan juga anak-anak terlantar atau orang lain yang membutuhkan, dan ini akan memberikan kita dampak yang positif. Yang ketiga, melestarikan nilai budaya dan tradisi melalui perayaan Hari Raya Waisak di Candi. Bagi umat Buddha yang ada di Jambi, maka kita bisa merayakan Waisak di Candi Muara Jambi. Ini berarti kita menghormati nilai-nilai luhur agama, budaya, dan tradisi kepada masyarakat luas, sekaligus kita berusaha memberikan kedamaian dan kasih sayang. Keempat, menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan prinsip jalan mulia berunsur 8, tentu saja masyarakat Buddhis berusaha menjadi pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan tidak mencelakai makhluk lain, dan tidak hidup dalam kesengsaraan. Hal ini menciptakan lingkungan sosial lebih sehat dan positif. Yang kelima, pendidikan dan pengembangan diri. Saudara, banyak organisasi Buddhis membuka sekolah, pusat pelatihan meditasi, dan kegiatan pelatihan spiritual yang terbuka untuk umum. Ini bertujuan untuk memberikan masyarakat dukungan yang baik, memberikan mental yang bagus, empati, dan bijaksana sehingga membuat hidup kita damai di masyarakat. Inilah yang harus kita lakukan, bisa hidup di masyarakat. Namun demikian, kedamaian masyarakat juga harus ada kehadiran pemerintah dalam menjaga dan mengayomi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan seorang pemimpin yang mengayomi. Bagaimana pemimpin yang mengayomi tersebut? Dalam Buddhisme, seorang pemimpin yang baik harus berpedoman pada dasar Raja Dhamma, yaitu 10 prinsip ajaran dalam agama Buddha yang memberikan pedoman tentang bagaimana seseorang memimpin harus bertindak dengan bijaksana dan adil. Yang pertama, dana atau dermawan. Seorang pemimpin harus memiliki sifat dermawan, yaitu memberi dengan tulus kepada mereka yang membutuhkan, baik itu masyarakat, untuk agama, atau untuk orang-orang umum yang membutuhkan. Memberi akan menciptakan hubungan baik antar pemimpin dan rakyatnya.
Yang kedua adalah moralitas atau sila. Seorang pemimpin harus memiliki moralitas yang tinggi dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral. Mereka harus menghindari perbuatan yang merugikan, berbohong, dan menindas rakyat. Moralitas yang kuat adalah dasar dari kepercayaan rakyat kepada pemimpinnya. Yang ketiga yaitu pengorbanan atau paricaga. Pemimpin yang baik harus siap berkorban demi kepentingan rakyat banyak. Bahkan jika itu berarti harus mengesampingkan kepentingan pribadi dan keluarga. Seorang pemimpin yang mengutamakan kesejahteraan orang banyak adalah pemimpin yang sangat dinanti dan dihormati, dipercaya oleh rakyatnya. Yang keempat, kejujuran atau ajiwa. Seorang pemimpin harus selalu jujur dalam semua tindakan. Kejujuran dalam praktek perkataan, perbuatan akan menciptakan rasa aman dan damai di hati rakyat. Pemimpin yang tidak jujur akan merusak kepercayaan rakyat dan mengarahkan pada kerusuhan. Yang kelima, kerendahan hati atau madawa. Pemimpin harus memiliki kerendahan hati dan tidak bersikap sombong. Seorang pemimpin yang rendah hati akan dekat dengan rakyat dan mudah diterima oleh semua warga. Kerendahan hati juga memungkinkan pemimpin untuk lebih terbuka terhadap kritik dan saran. Yang keenam, disiplin diri atau tapa. Pemimpin juga memiliki disiplin diri yang tinggi. Ini berarti mampu mengontrol nafsu, emosi, dan tindakan. Disiplin ini penting agar pemimpin tidak bertindak dengan tidak bijaksana, merugikan orang lain, dan terburu-buru dalam memutuskan sesuatu. Yang ketujuh adalah pengendalian kemarahan. Pemimpin harus mengendalikan kemarahan dan balas dendam. Kemarahan hanya akan menimbulkan lebih banyak penderitaan dan kerugian. Seorang pemimpin yang mampu mengendalikan emosi akan lebih efektif dalam memimpin dan menyelesaikan konflik dengan bijaksana. Yang kedelapan, prinsip ahimsa atau tidak menyakiti. Seorang pemimpin harus menghindari segala bentuk kekerasan dan tidak menyakiti makhluk hidup. Pemimpin harus mengatasi bahwa kebijaksanaan akan memberikan dia kebahagiaan dan ketidakbaikan akan menimbulkan penderitaan, baik secara fisik maupun psikologis pada rakyatnya. Yang kesembilan adalah kegigihan atau wirya. Pemimpin harus memiliki semangat dan kegigihan dalam menjalankan tugas. Ini mencakup keberanian untuk membantu orang yang sulit dan komunitas yang menuju kesejahteraan rakyat. Pemimpin yang tekun akan mampu menghadapi tantangan dan memperbaiki keadaan dengan lebih baik. Dan yang ke-10 adalah tentu saja kebijaksanaan atau panya. Yang terakhir ini adalah kebijaksanaan yang kemampuan untuk memelihara situasi secara jelas dan membuat keputusan yang tepat untuk kebaikan rakyat dan negara. Seorang pemimpin harus memiliki pandangan yang luas, berpikir kritis, dan bertindak berdasarkan pemahaman yang mendalam. Saudara, jadi di sini yang kita perlukan adalah rakyat menjalankan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan, kedamaian di masyarakat, dan pemerintah harus melaksanakan dasar Raja Dhamma untuk memberikan manfaat kepada rakyatnya. Pemimpin dalam ajaran Buddha harus memiliki kualitas moral yang tinggi, mengedepankan kepentingan orang banyak, dan mengelola pemerintahan dengan baik dan penuh kasih sayang. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan kedamaian, kesejahteraan masyarakat, dan tentu saja keharmonisan hidup masyarakat dan
dan negara, sehingga kita semuanya dapat hidup tenang, aman, dan damai. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan akhir kata, sabe sata bawanti sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.